Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ye Chen berkata, ini sudah larut malam, apa kita tidak bisa membicarakan hal yang lebih penting? Apa kau tahu sebagai naga kuno, bagaimana cara menyembuhkan luka dalam? Aku tahu pastinya, hahaha. Luka dalam bukanlah cedera biasa. Cedera ini berada di luar jangkauan pil obat. Jika kau ingin menyembuhkan cedera luka dalam, kau harus menggunakan bantuan petaka guntur surgawi. Meskipun petaka guntur memiliki menghancurkan yang sangat besar, namun juga dapat memurnikan jiwa. Kau pasti tahu, setelah kau mengalami petaka surgawi, kau akan mendapatkan nasib baik. Karena jiwamu telah terluka, kau mendapatnya pulih kembali. Ye Chen berkata, petaka surgawi dapat menyembuhkan luka dalam. Misteri ini sangat mengejutkan Ye Chen. Jika bukan karena naga kuno, Ye Chen mungkin tidak akan pernah tahu. Tidak bisa, saat ini aku tidak dapat berkultivasi, aku tidak mungkin membuat petaka surgawi muncul. Jika aku tidak dapat mendatangkan petaka guntur surgawi, aku tidak dapat menyembuhkan luka dalamku. Jika begitu aku tidak dapat berkultivasi kembali. Ini seperti jalan buntu. Sang naga kuno berkata, bodoh, meskipun kau tidak dapat mendatangkan petaka guntur surgawi, tapi kau masih memiliki kekuatan petir. Taiksu Gulong menggelengkan kelopak matanya dengan malas dan melirik 9 klon Ye Chen. Kekuatan petirmu itu kau dapatkan saat hendak melewati petaka guntur surgawi dan akhirnya tertinggal di dalam tubuhmu, bukan? Kekuatan petirmu itu masih merupakan bagian dari petaka guntur surgawi, tentu saja dapat menyembuhkan lukamu. Mendengar sang naga kuno berkata, Ye Chen hanya tersenyum dan berkata, ini jalan yang tak terbatas. Dasar kultivasimu telah mengalami kerusakan. Meskipun luka dalammu telah pulih, tapi kau tetap memerlukan proses penyucian dari petaka guntur surgawi. Dengan begitu dasar kultivasimu akan terbentuk kembali. Ye Chen menjawab, aku mengerti. Sang naga kuno melanjutkan, setelah menyembuhkan luka dalammu, kita harus membahas kekuatan tubuh roh mistik yang ada di tubuhmu. Kekuatan tubuh roh mistik di dalam tubuhmu bertentangan dengan mata roda abadi. Selain itu darah iblis milik klan iblis, mata roda abadi milik klan abadi dan kekuatan tubuh roh mistik milik klan dewa. Ketiganya saling bertentangan satu sama lain. Ye Chen dengan terkejut memiliki kekuatan tubuh roh mistik seperti Jining Suang berkata, pantas saja, ketika aku bertarung dengan Jining Suang, aku merasa ada 3 kekuatan di dalam tubuhku yang selalu mengganggu dan menghalangiku untuk mengumpulkan ki dengan sempurna. Ada yang aneh di sini, jika darah klan iblis dan mata roda abadi bertentangan, kenapa aku sebelumnya tidak menyadari hal ini? Sang naga kuno berkata, kau sangat bodoh. Karena harmoni yin dan yang, kau paham atau tidak? Darah klan iblis dalam tubuhmu dan mata abadi milik klan abadi yang kau dapatkan mampu berdampingan satu sama lain dengan cukup harmonis. Namun ketika kekuatan tubuh roh mistik datang, keseimbangan tersebut mengalami kerusakan dan membuat ketiga elemen itu saling bertentangan, tapi kekuatan tubuh roh mistik yang ditinggalkan oleh mantan kekasihmu di dalam tubuhmu dapat dikatakan sebagai nasib yang baik untukmu. Nasib baik. Apa maksudmu? Sang naga berkata, setelah kau memurnikan tubuh roh mistik yang tertinggal di tubuhmu, kekuatan yang telah dimurnikan itu akan menjadi salah satu bagian dari tubuhmu. Dan kau juga bisa mewarisi kekuatan pemulihan yang luar biasa milik klan dewa.
Dengan begitu kemampuan pemulihan dari tubuh roh mistik milik klan dewa, kekuatan serangan dari mata roda abadi, dan darah klan iblis yang dapat menambah kekuatan akan membentuk keseimbangan baru di dalam tubuhmu. Ye Chen berkata dengan gembira, jadi, bagiku, itu benar-benar keberuntungan besar, kekuatan pemulihan tubuh roh mistik, kekuatan menyerang mata roda abadi, dan meningkatnya kekuatan darah iblis. Kedengarannya luar biasa. Naga kuno berkata lagi, lalu meskipun efek dari pil penghancur tulang itu telah masuk ke dalam tubuhmu, namun menghilangkan efeknya dari dalam tubuhmu sebenarnya tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Ye Chen berkata, cepat katana bagaimana aku menghilangkan efeknya. Sang naga kuno berkata, pemurnian barbar, misteri pemurnian terpenting dari klan barbar, itu lebih dari sekedar misteri pemurnian. Itu spiritual, dan dapat membuang semua faktor yang tidak baik untuk tubuh. Naga kuno melanjutkan, paling cocok menggunakannya untuk menghilangkan efek toksik dari pil penghancur tulang. Aku tidak menyangka bahwa pemurnian tubuh memiliki peran seperti itu. Aku tidak menyadarinya sebelumnya. Ye Chen bergumam pelan. Setelah jeda beberapa saat, naga kuno berbisik, meskipun jurus terlarang mata roda abadi sombong, disarankan untuk menggunakannya lebih sedikit di masa depan. Menggunakan jurus terlarang mata abadi merenggut usiamu. Kelak kau cari pil penambah umur untuk memperpanjang hidup. Petik 2. Saya mengerti ini. Ye Chen mengangguk sedikit. Namun, berbicara tentang penggunaan jurus mata roda abadi 2 kali dalam sehari, Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan hal lain, yaitu karena munculnya 2 mayat hidup yang kuat jadi terpaksa menggunakan jurus terlarang mata roda abadi. Bahkan sekarang, Ye Chen masih memiliki banyak ketakutan. Chu Xuan-er dan guru lainnya tidak bisa melawan mayat hidup itu, bahkan membiarkannya bertarung untuk membunuhnya. Itu bisa memikirkan mayat yang mengerikan. Memikirkan hal ini, Ye Chen bertanya, kamu telah disegel di Sekte Zhengyang, tetapi kamu tidak pernah tahu bahwa ada sesuatu yang aneh di Sekte Zhengyang. Yang ingin kamu tanyakan adalah Jenderal Kematian, naga kuno berteriak, seolah-olah dia tahu apa yang ingin ditanyakan Ye Chen. Jika kamu mengatakan sesuatu yang aneh, hal yang paling menarik tentang Sekte Zhengyang adalah Jenderal Kematian. Apa itu Jenderal Kematian? Ye Chen sedikit mengernyit. Untuk ini, Ye Chen belum pernah mendengarnya ketika masih berada di Sekte Zhengyang. Naga kuno berkata, jelas itu rahasia. Sebagai statusnya sebagai murid luar, itu jauh dari jangkauan. Jenderal Kematian, menggunakan tubuh orang mati, mempesona kekuatan kutukan, menempa senjata pembunuhan, kelainan fisik yang kuat, sebanding dengan King Kong. Naga kuno perlahan menjelaskan, Sekte Zhengyang telah mencari mayat kuno yang perkasa, mengubahnya menjadi Jenderal Kematian. Sekarang kau tahu betapa tercelanya kalian sebagai manusia. Mereka terus menggali kuburan leluhur mereka untuk menemukan mayat hidup yang kuat itu. Mata Ye Chen membeku sesaat, tanpa menyangkal karena naga kuno berkata bahwa manusia tercela. Ye Chen memikirkan hal lain. Bisa dikatakan, orang yang menyerang kita di tengah jalan adalah mayat hidup. Jadi, Sekte Zhengyang yang memukul kita menggunakan mayat hidup. Ini perhitungan yang bagus. Suara Ye Chen menjadi semakin kejam, dan juga bisa dibayangkan bahwa pencarian Sekte Zhengyang untuk mayat kuno dan memurnikannya sampai mati pasti akan memiliki konspirasi besar, dan dalam waktu dekat, itu pasti akan memicu pertempuran berdarah. Berapa banyak Jenderal Kematian di Sekte Zhengyang? Tanya Ye Chen. Siapa yang tahu ini? Naga kuno yang maha kuasa,
Tanpa daya merentangkan tangannya kali ini, ada pembatas kuat di sana yang memotong kesadaranku. Adapun berapa banyak mayat hidup yang tersembunyi di dalam, maka kau hanya bisa pergi dan tanyakan pada Cheng Kun yang mengetahuinya. Bahkan kau pun sebagai naga kuno tidak dapat menembus pembatas. Kalau begitu pasti jumlahnya tidak sedikit. Aku harus segera memberitahukan ini pada ketua sekte Paman Yang. Jika kita membiarkan hal ini dan tidak segera menemukan solusinya, maka mimpi buruk bagi sekte Heng Yue. Naga kuno berteriak, tidak ada gunanya kau memikirkannya sekarang. Jika kau punya banyak waktu, sebaiknya kau segera menyembuhkan luka dalammu itu. Ye Chen berkata aku mengerti. Diinterupsi dan dibangunkan oleh naga kuno, Ye Chen buru-buru mengumpulkan pikirannya, dan sekarang semua yang Ye Chen pikir tidak berguna, yang harus Ye Chen lakukan hanyalah menyembuhkan cedera luka dalam sesegera mungkin dan mendapatkan kembali kultivasinya yang hilang. Segera, Ye Chen duduk dengan bersila, dan hatinya bergerak, memanggil petir. Segera, petir gelap menutupi tubuhnya. Petir mendominasi, seperti menjahit, lebih seperti api tungku, menutupi jiwa Ye Chen, memperbaiki celah pada jiwanya. Ini adalah proses generasi. Hanya dalam 1 jam, retakan pada 3 inci di dadanya kini telah berkurang menjadi 2 inci. Hanya butuh waktu untuk sembuh total. Jadi, 3 jam berlalu dengan tenang. 3 jam kemudian, Ye Chen mengalami penyembuhan dan penempaan petir, dan retakan di dada menghilang. Selain itu, setelah mengalami penyembuhan dan penempaan petir, Ye Chen jelas merasa bahwa jiwanya menjadi semakin murni, dan kekuatan tubuh roh mistik milik klan dewa itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwanya. Saat napasnya perlahan dimuntahkan, Ye Chen berguling dan melompat dari tempat tidur, dan jejak penyakit terakhir di wajahnya juga menghilang. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, meregangkan tubuhnya, dan ada tembakan dingin di matanya. Sekte Zeng Yang, karena aku masih hidup, kalian semua tunggulah pembalasanku. Setelah berbicara, Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanannya dengan jentikan tangannya, mengambil segenggam pil, dan menelannya. Pil itu meleleh ke dalam tubuh dan berubah menjadi energi yang agung. Itu mengalir ke meridian utama tubuhnya, dan akhirnya mengalir ke lautan intinya, disempurnakan menjadi murni melalui api abadinya. Lautan inti yang kering sekali lagi memiliki vitalitas. Iya. Saat Ye Chen terus menelan cairan roh, kultivasinya juga meningkat pesat. Karena Ye Chen mundur dari tahap inti manusia tingkat 8, menelan pil penghancur tulang, lautan inti berkapasitas besar, Ye Chen tidak memiliki tekanan sedikit pun, dan dalam waktu kurang dari 1/4 jam, kultivasinya dikembalikan ke tahap pertama inti manusia. Pada titik ini, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan tidak menelan pil itu. Mungkin Ye Chen tidak ingin menelannya lagi, tetapi Ye Chen tidak memiliki ramuan, dan ramuan yang tersedia pada dasarnya telah ditelan. Selesai. Kalau begitu, selanjutnya aku harus mencari pil yang dapat menambah umurku. Setelah meregangkan tubuhnya, Ye Chen keluar. Seketika akan kelaur, Yue Chen bertemu Chu Xuan-er yang berjalan membawa makanan untuk Ye Chen. Melihat Ye Chen melompat-lompat, Chu Xuan-er ada di sana di tempat, di mana muridnya yang sekarat kemarin. 5 atau 6 jam setelah dia keluar, dan ketika dia kembali, semuanya berbeda. Guru, selamat pagi. Ye Chen menyapa dan mengambil makanan di tangan Chu Xuan-er, sambil mencium aroma makanan, matanya tampak cerah. Di mangkuk, ada cairan psikis sebening kristal,
yang berisi energi yang luar biasa. Chu Xuan ingin memberikannya. Ini untukku. Ye Chen menyeringai dan mengambil mangkuk di tangan Chu Xuan secara sadar, tetapi secara sadar menuangkan cairan spiritual dalam mangkuk ke perutnya dan membiarkannya disempurnakan oleh api abadi. Menjadi elemen nyata murni. Ketika Ye Chen selesai minum, Ye Chen menyadari bahwa Chu Xuan masih menatapnya. Chu Xuan bergumam dengan kaget, apakah aku sedang bermimpi, kemarin dia sedang sekarat. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengangkat telapak tangannya dan bergetar di depan mata Chu Xuan. Guru, ada apa? Melihat bahwa Chu Xuan masih syok, Ye Chen batuk, dan meremas lembut pada bagian dada Chu Xuan. Kemudian, saya melihat percikan api di mata indah Chu Xuan. Kau, bocah mesum. Segera, puncak giok bergejolak. Ye Chen dipukuli habis-habisan oleh gurunya. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Dingtian untuk datang. Guru yang lainnya pun datang, dan memandang Ye Chen seperti monyet. Melihat Ye Chen lagi, kecuali jejak kaki di seluruh tubuh, jejak kaki masih ada di seluruh tubuh. Satu wajah, satu telapak tangan, dan dua mata telah menjadi mata panda. Ye Chen berdiri di tanah seperti itu, memegangi kepalanya dengan kedua tangan melindungi dari pukulan gurunya. Karena kerendahannya, Ye Chen menyentuh bagian tubuh Chu Xuan yang seharusnya tidak disentuh. Pang Dacuan berkata, kenapa anak ini mukanya? Chu Ling tidak bisa membantu tetapi menutupi mulut, dan tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Apa-apaan ini, ada apa dengan bocah ini? Su Fu berkata. Wajah setiap orang berbeda, semua luka dalammu lenyap, tapi kenapa kau malah babak belur seperti itu? Hal ini telah jauh menumbangkan persepsi mereka. Ye Chen tidak mati setelah menderita luka yang begitu serius, dan melompat hidup-hidup dalam semalam. Tapi Chu Xuan buah dada bergelombang keras, menatap Ye Chen dengan ganas, pipinya merah, dan dia tidak hanya malu atau marah. Siapa sangka Ye Chen berani menyentuh buah dadanya dengan begitu bebas, jika bukan karena Yang Dingtian dan yang lainnya datang, mungkin Ye Chen akan mati dipukuli Chu Xuan dari siang sampai malam. Namun, Chu Xuan sangat bersemangat di dalam hatinya. Baru tadi malam, apakah dia meneteskan air mata sendiri? Hari ini Ye Chen melompat hidup-hidup. Chu Xuan tidak hanya senang, tetapi juga terkejut. Keanehan Ye Chen benar-benar melebihi harapannya. Ini pertama kalinya. Sepertinya saya telah bertemu Ye Chen berkali-kali. Setiap kali Ye Chen terluka, tidak peduli seberapa besar dia terluka, dia akan menjadi lebih baik lagi. Bahkan Dan Gui penyihir pil darah juga tidak dapat membunuhnya. Chu Xuan benar-benar curiga bahwa muridnya adalah reinkarnasi dewa. Diskusi akhirnya diganggu oleh Yang Dingtian dengan batuk ringan. Dia menatap langsung ke arah Ye Chen dan tertawa. Ye Chen, bagaimana lukamu itu bisa sembuh? Ye Chen menjawab, setelah tidur nyenyak tubuhku pulih kembali. Ye Chen tersenyum, tetapi ketika Ye Chen melihat tatapan Chu Xuan dia buru-buru menundukkan kepalanya. Chu Xuan dengan ganas menekan kepala Ye Chen, membenturkan kepalanya ke lantai dan berkata, cepat katakan padaku bagaimana kau melakukannya, sehingga kau dapat kembali pulih seperti ini. Hanya dengan tidur, kulit Yang Dingtian menjadi sangat indah. Bahkan ketua sekte Heng Yue dibuat tidak berdaya. Guru mengatakannya kemarin, guru berjanji tidak akan memukulku lagi. Ye Chen berteriak ketika dia terjebak di tanah. Chu Xuan memarahi, memangnya aku pernah bilang? Memangnya aku pernah bilang?